Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semangat, jumpa lagi dalam acara Lebih Dekat dengan Kemenak Kabupaten Pemalang. Pada pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber yang inspiratif, yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Beliau adalah Bapak Haji Zainal Abidin, SHI, MSy. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kita sudah bersama dengan Sobat Semangat dari Kabupaten Pemalang. Kita akan bertanya tentang sebenarnya apa saja sih tugas di Kementerian Agama selaku Kasubag bagian tata usaha. Kira-kira Bapak pengalamannya sudah berapa lama berada di sini? Terima kasih Sobat Sophie yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas kita di Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Untuk pengalaman kami selama ini, kami menjabat di Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang selama kurang lebih 3 tahun karena kami mendapatkan tugas di tahun 2022. Sekarang memasuki tahun 2025, ya masa yang lumayan untuk bisa menjalankan tugas. Kemudian subbagian tata usaha ini ibarat di sebuah rumah tangga itu yang mengurusi segala sesuatunya. Ya katakanlah yang mengurusi rumah tangga, mengurusi administrasi yang berkaitan dengan persuratan, kemudian perencanaan, keuangan umum, termasuk barang-barang yang ada di milik negara yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Mungkin Sobat Semangat di sini ingin tahu lebih jelasnya. Untuk bagian sub tata usaha, selain melayani yang ada di dalam kantor, apakah juga bisa melayani masyarakat secara umum? Bisa dikatakan untuk layanan yang ada di kantor bisa dibedakan ada 2. Ada yang sifatnya ke dalam, melayani ASN yang ada, dan yang kedua yang melayani masyarakat. Sementara tugas pokok dan fungsi yang ada di Subbagden itu melayani yang ada di dalam, melayani ASN mulai dari gaji, pembayaran tukin, uang lauk pauk. Itu adalah tugas-tugas kami untuk ke dalamnya. Sementara nanti yang sifatnya keluar yang memberikan layanan kepada masyarakat itu ada seksi-seksi yang lain. Jadi mungkin untuk Sobat Semangat ini biar tidak bingung. Jadi ketika kita atau Sobat Semangat ingin bertanya, berarti untuk ke Kasubag TU itu ada kasih sendiri yang mengurusi untuk masyarakat umum. Iya, untuk pelayanan memang ada yang sifatnya untuk masyarakat, kemudian ada yang sifatnya ke dalam. Kalau yang sifatnya ke masyarakat ada seksi-seksi yang melayani, misalkan seksi Bimas Islam, seksi PD Konven, seksi Penmat, AIS, Bahara Jawa, itu adalah yang sifatnya keluar. Yang ke dalam ini kami sifatnya ke dalam mengurusi rumah tangga yang ada di kantor. Jadi Sobat Semangat, untuk Kasubag TU di Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, untuk urusan yang diurus adalah ke dalam atau lingkup pegawai. Jadi gimana dong ketika sahabat Semangat ini ingin mengurus sesuatu? Jadi di Kementerian Agama ada seksi-seksi yang mengatur, tergantung Sobat Semangat urusannya apa nih. Misalnya haji, ya silahkan ke seksi haji. Jadi intinya adalah untuk Kasubag TU di sini mengurusi tentang urusan-urusan yang mengatur ke dalam. Dan tidak tertutup kemungkinan di Subbag TU juga harus mengetahui semua layanan yang ada di seksi-seksi tersebut. Jadi walaupun melayani di bagian dalam, di Kasubag TU juga harus tahu tentang seksi-seksi yang tugasnya untuk melayani masyarakat pada umumnya. Baik Bapak, selama ini sebagai Kasubag TU apakah ada kendala yang pernah dihadapi? Layanan yang ada memang tentunya tidak lepas dari kendala-kendala. Kalau layanan-layanan yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota
ini pun seluruh Indonesia pelayanannya adalah sama. Kalau kita mau tengok ke belakang bahwa layanan itu memang sifatnya masih sifatnya masih manual ya, kirim berkas, kemudian bertatap muka, ketemu langsung dan sebagainya. Ini yang menjadikan kendala, tetapi dengan kemajuan teknologi itu bisa mempermudah tentang layanan yang ada. Layanan yang ada di kantor itu ya semuanya sama, dari kabupaten yang ada di seluruh Indonesia sama, tetapi memang kabupaten kota masing-masing harus punya inovasi tersendiri. Yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang itu jumlahnya 28. Kemudian yang kami tayangkan di PTSP ada 4 layanan pengajuan cuti, kemudian layanan pengajuan mutasi bagi ASN, termasuk layanan permohonan untuk izin perceraian, yang mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya bercerai-berai. Dan yang terakhir yang ada di kami, di samping ada tusi-tusi yang lain, layanan yang lain, itu kami melayani permohonan surat keterangan gaji. Nah, ini layanan keempat ini yang kami inovasikan, ditempatkan di PTSP supaya warga ASN kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang yang secara volume itu kan banyak mengajukan cuti, kemudian surat keterangan gaji, mutasi, tetapi yang lebih banyak ini adalah pengajuan cutinya. Karena cuti ini di samping hak dari pegawai, tetapi kita juga harus memilah, karena cuti itu ada cuti melahirkan, cuti tahunan, cuti alasan penting, dan cuti itu karena alasan penting. Baik, tadi Bapak mengatakan bahwa pelayanan dilakukan secara manual. Apakah sudah bisa ketika mengajukan cuti atau mengajukan hal apa bisa dilakukan secara online? Nah, ini kita sudah berusaha supaya ASN kita yang ada di ujung, misalkan yang di Watukul, Pulau Sari, supaya ketika mengajukan cuti itu dipermudah, tidak keluar biaya, tidak harus datang ke kantor, kemudian tidak fotokopi SK ataupun permohonan, cukup dengan PDF kan gitu. Kita sedang berusaha untuk inovasi dalam pelayanan, terutama pengajuan cuti. Berarti ASN tinggal mengirimkan PDF berupa SK terakhir, permohonan cuti, dan nanti kita proses dan tinggal tunggu hasilnya. Itu secara durasi kita siap supaya cuti itu terbit setelah 15 menit kemudian. Ya. Jadi Sobat Semangat, selain pelayanan dengan cara manual, di sini untuk mempermudah ASN yang rumahnya jauh sehingga tidak harus mereka menempuh perjalanan jauh untuk menuju ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, salah satu layanan yang diberikan adalah bisa mengajukan dengan cara online. Sehingga supaya memudahkan untuk ASN yang rumahnya jauh dari kantor Kementerian Agama. Tetapi juga ada ASN yang pengen langsung ke sini karena dari Watukul pengen ke Pemalang, main ke Pemalang, mampir kemana itu kan ada semacam hajat tersendiri, sehingga apabila diajukan secara manual ya oke, kalau secara online malah lebih bagus, mengurangi durasi waktu, mengurangi risiko biaya yang dikeluarkan, kendaraan, transportasi dan lain sebagainya itu kan bisa terkurangi dengan adanya online. Jadi kalau ASN yang rumahnya jauh mungkin pengen tahu ya Pak, iya, betul. Kantor Kementerian Agama sekarang sudah seperti apa? Karena kita lihat kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang selalu melakukan inovasi seperti itu. Mungkin mereka pengen tahu sekarang keadaannya seperti apa. Baik, Sobat Semangat, mungkin kita pengen tahu
beliau Bapak Haji Zainal Abidin sudah menjabat sebagai Kasubag TU di Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Kira-kira kiat-kiat atau cara-cara, karena beliau bekerja sebagai pelayan masyarakat, yang dimaksud di sini adalah bagaimana sih cara melayani masyarakat menurut Bapak Haji Zainal Abidin? Sebetulnya image sebagai ASN itu harus berubah. Kalau dulu ada semacam image bahwa ASN itu segala-galanya, harus dilayani, kemudian tinggal menerima hasilnya saja. Tetapi image sebagai ASN dimanapun berada, ya kita sifatnya adalah melayani. Tidak ada kata yang tidak pas, harus melayani. Kita harus memberikan pelayanan kepada siapapun, termasuk ASN, termasuk masyarakat, bahwa kita adalah pelayan. Jadi seperti itu ya, karena ASN itu memang ditugaskan untuk melayani masyarakat. Seperti itu ya Pak. Mungkin dari pengalaman Bapak yang sangat luar biasa, Sobat Semangat pengen tahu, kira-kira kesan pesan apa sih yang Bapak bisa sampaikan ke Sobat Semangat selama Bapak menjabat sampai sekarang? Sebetulnya kita sebagai ASN itu ya bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing, tetapi itu sebagai standar kita melaksanakan tugas. Tetapi ada hal-hal yang memang kita dalam melayani masyarakat, melaksanakan tugas itu harus berdasarkan akhlak, etika ya. Etika artinya dalam memberikan pelayanan ada etika-etika yang harus kita kedepankan, misalkan senyum, sapa, ya, tidak kaku dan lain sebagainya. Itu bagian dari pekerjaan kita. Artinya kita sebagai ASN dalam menjalankan tugas itu berdasarkan koridor yang telah ditentukan oleh negara, dan tentunya harus melayani masyarakat dengan etika dan akhlak. Jadi seperti itu ya Sobat Semangat. Intinya ketika kita melayani masyarakat, kita harus berpegang teguh terhadap akhlakul karimah dan etika yang baik. Jadi seperti itu Sobat Semangat, di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang ada salah satu Kasubag TU, atau kalau di sini itu ada berbagai macam seksi. Salah satunya adalah Kasubag TU. Tugas-tugasnya apa? Tugas-tugasnya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh beliau. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang sebelumnya belum tahu di Kementerian Agama itu ada seksi apa saja sih. Nah, salah satunya adalah Kasubag Tata Usaha ada di sini. Tugasnya apa? Tadi sudah disampaikan oleh beliau. Semoga bisa memberikan informasi kepada kita semua, sehingga yang awalnya kita tidak tahu, apakah mungkin masyarakat taunya kalau Kementerian Agama itu ngurusi haji dan seperti itu. Ternyata tidak hanya haji. Di sini ada berbagai macam seksi-seksi dan bidang-bidang. Salah satunya adalah yang sedang kita bahas. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup untuk acara hari ini, terima kasih sekali untuk Bapak Ketua Kasubag, Kepala Kasubag TU, mohon maaf, Kepala Kasubag TU Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kita semua, yang sangat bermanfaat bagi kita yang tidak tahu sebenarnya apa saja sih yang ada di kantor Kementerian Agama. Semoga kedepannya Kementerian Agama tambah jaya melakukan inovasi-inovasi yang baik dan dapat memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Kurang lebih bahwa tugas-tugas yang ada di Subag TU seperti tadi, bahwa ya kita secara hierarki memang urutannya adalah kepala kantor, kemudian kepala Subag yang tata usaha, kemudian ada kasih-kasih. Posisi Subag TU adalah posisi yang di tengah, ya, moderat katakanlah gitu ya, mendukung program-program kepala, kemudian harus mengejawantahkan kepada sesi-sesi. Dan Kemenag Pemalang tagline-nya adalah semangat. Bahwa semangat itu harus kita gelorakan, kita sampaikan kepada ASN
semangat itu adalah bagian dari tugas kita. Santun, kemudian amanat, moderat, ngayomi, akuntabel, dan transparan. Luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh Bapak Haji Zainal Abidin selaku Kepala Subbagian Tata Usaha di Kemenag Kabupaten Pemalang. Terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan. Informasi untuk Sobat Semangat sangat bermanfaat di sini. Kemudian Bapak, misalnya ada yang ingin ditanyakan oleh warga nih, mereka bisa bertanya kemana? Di sini ada layanan online ya, berupa nomor WhatsApp itu ada, nanti ditayangkan di layar nomor yang bisa dihubungi. Ya, jadi ketika ada Sobat Semangat yang ingin bertanya, bisa menghubungi nomor yang ada di sini ya. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak sudah bersedia menjawab pertanyaan yang bisa memberikan informasi yang sangat inspiratif. Sebelum saya tutup acara pada pagi hari ini, saya akan berpantun terlebih dahulu ya. Oke. Buah jeruk, buah leci, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu di lain kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.